Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki Novianti dengan NIM 877724114. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Yogyakarta, program studi PGSD. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas 3 dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran, yaitu tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI atau Artificial Intelligence. Saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu asesmen adaptif berbasis AI. Jadi, asesmen ini adalah sistem evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan kemampuan setiap mahasiswa. Jika mahasiswa menjawab benar, sistem akan memberikan soal berikutnya yang lebih sulit. Namun jika menjawab salah, maka sistem akan memberikan soal berikutnya dengan lebih mudah, dengan tipe soal yang lebih mudah. Dengan cara ini, setiap mahasiswa mendapat tes yang benar-benar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat asesmen adaptif. Yang pertama, manfaatnya bagi mahasiswa yaitu memberikan pengalaman tes yang lebih personal, mengetahui level kemampuan pribadi secara nyata sehingga dapat memahami materi dari suatu materi yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir adalah memberikan umpan balik secara real time. Kemudian, manfaatnya bagi dosen yang pertama menghasilkan data yang jauh lebih akurat tentang penguasaan materi mahasiswa. Kemudian melihat lebih rinci kemampuan mahasiswa individu maupun seluruh kelas, sehingga nantinya intervensi pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem ini secara umum, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, mahasiswa login terlebih dahulu, kemudian memulai tes, nanti AI akan menyesuaikan hasil tesnya, kemudian yang terakhir akan muncul laporan hasil secara otomatis. Jika lebih diperinci lagi, jadi yang pertama, mahasiswa mengakses platform pembelajaran digital atau melalui LMS kampus untuk memulai sesi asesmen dan memilih menu asesmen adaptif. Setelah itu klik start, maka sistem akan memberikan sejumlah soal dan AI akan membaca pola jawaban mahasiswa lalu menentukan tingkat kesulitan pada soal berikutnya secara real time. Dan yang terakhir, AI akan melakukan pemetaan kemampuan berdasarkan data jawaban sehingga nantinya akan menghasilkan laporan hasil belajar yang komprehensif untuk siswa dan juga untuk dosen sebagai pengajar. Berikutnya, saya akan jelaskan cara menggunakan sistem bagi khususnya mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa tentu saja harus login dulu ke LMS kampus, kemudian masuk ke mata kuliah yang menyediakan asesmen adaptif, kemudian klik tombol start untuk memulai asesmen, kemudian menjawab soal yang muncul sesuai dengan kemampuan. Jika mahasiswa mengalami kesulitan menjawab, nantinya soal berikutnya akan muncul soal dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, yang terakhir setelah selesai menjawab semua soal, mahasiswa akan menerima laporan hasil, di mana laporan ini berisi level kemampuan, rekomendasi materi yang perlu dipelajari, dan juga grafik perkembangan. Berikutnya adalah cara menggunakan sistem ini bagi dosen. Yang pertama, login terlebih dahulu ke LMS kampus, kemudian pilih menu pengaturan asesmen adaptif. Setelah itu memilih topik atau kompetensi yang ingin dinilai, kemudian mengunggah atau memilih bank soal adaptif yang sudah disediakan. Setelah itu atur kapan akan dilaksanakan asesmen. Dan yang terakhir, setelah mahasiswa mengerjakan, dosen dapat membuka dashboard analitik, di mana dashboard ini berisi distribusi kemampuan mahasiswa, kelemahan umum pada topik tertentu, dan rekomendasi tindak lanjut. Nah, di sini saya memberikan contoh konkret manfaat asesmen bagi dosen. Misalnya dalam mata kuliah fisika dasar, asesmen adaptif menunjukkan 30% mahasiswa menguasai konsep gaya dan percepatan. Ini termasuk kemampuan tinggi. Kemudian 50%-nya berada pada tingkat sedang dan sering salah di soal perhitungan, serta 20% sisanya mengalami kesulitan memahami konsep dasar. Dan dengan data ini, maka dosen dapat pertama, memberikan remedial khusus untuk kelompok yang masih rendah. Kedua, mengadakan kelas pengayaan bagi mahasiswa yang berkemampuan tinggi. Kemudian yang terakhir, bisa menyusun kembali materi ajar berdasarkan kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, saya juga memberikan contoh konkret manfaat asesmen bagi mahasiswa.
Misalnya, jika mahasiswa A mendapat grafik yang menunjukkan bahwa dirinya unggul pada topik konsep dasar, tetapi ternyata masih lemah pada aplikasi rumus gerak, maka dengan adanya laporan hasil dari asesmen adaptif berbasis AI ini, mahasiswa bisa menemukan strategi belajar sendiri yang pertama. Yang kedua, memperbaiki bagian materi yang masih lemah. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan perkembangan kemampuan dari asesmen-asesmen yang dilakukan sebelumnya. Kemudian saya memberikan contoh penggunaan asesmen adaptif. Yang pertama itu pada saat tes diagnostik awal semester, di mana asesmen adaptif berbasis AI ini dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar mahasiswa dan merancang rencana pembelajaran yang efektif. Kemudian bisa juga digunakan pada saat asesmen formatif selama proses pembelajaran, di mana asesmen ini dapat memantau kemajuan perkembangan mahasiswa secara berkelanjutan, memberikan umpan balik dan menyesuaikan pendekatan pengajaran. Dan contoh yang terakhir yaitu asesmen adaptif dapat digunakan ketika evaluasi akhir yang adil dan akurat, di mana dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara komprehensif pada akhir periode, serta memastikan bahwa penilaian sudah objektif. Terakhir, sebagai penutup, dengan asesmen adaptif berbasis AI ini diharapkan universitas dapat berkomitmen memberikan belajar yang lebih personal, efektif, dan modern. Sehingga mari kita sama-sama memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung kesuksesan mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.